Kali ini kita akan belajar tentang materi pemfaktoran. Materi ini itu adalah materi yang sangat penting di penyelesaian aljabar karena hampir semua penyelesaian matematika itu memerlukan pemfaktoran untuk menyelesaikannya. Dia dibagi atas beberapa bentuk, yaitu ada bentuk tertentu yang saya pisahkan daripada penjelasan kali ini, yaitu adalah bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat itu adalah bentuk ax kuadrat plus bx plus c karena jumlahnya ada banyak. Jadi waktunya juga lebih banyak daripada bentuk yang lain. Jadi saya pisahkan. Lihat di bagian terpisah ya untuk pemfaktoran bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Kita langsung mulai untuk bentuk yang pertama, yaitu adalah bentuk umum, di mana hampir semua pemfaktoran yang bentuk umum ini sering sekali muncul, yaitu bentuk yang dimana kita harus memfaktorkan satu persatu. Di sini kita lihat contoh 4x dikurangi 2y, dia ada angka yang sama, yaitu 4 dan 2. Jadi kita mencari faktor dari 4 dan 2. Kalau misalkan kita mau mengulang materi kelas materi SD, 4 dan 2 itu punya faktor yang sama. Jadi kalau misalkan saya tuliskan di sini 4, itu dia punya faktor 1, 2, dan 4. Sementara 2 itu mempunyai faktor 1 dan 2. Jadi di sini kita ambil yang terbesar, 2. Kita faktorkan 2, terus kemudian kita tarik keluar. Terus kemudian untuk variabel berikutnya yang x dan y itu tidak ada kesamaan variabel. Jadi dalam hal ini kita nggak bisa memfaktorkan lagi. 2 adalah sudah maksimal. Terus kemudian kita tuliskan yang di dalam kurung, yang bagian pertama dan bagian kedua, dimana kalau misalkan dia itu dikali, hasilnya akan kembali ke semula. Jadi kita harus berpikir untuk mencari berapa yang dikali sama 2, hasilnya akan balik lagi ke 4x. Jadi dalam hal ini adalah 2x. Terus kemudian yang di bagian belakang, 2 dikali dengan berapa, hasilnya akan kembali lagi ke 2y. Dari sini ke sini, dikali hasilnya 2y. Dan hasilnya adalah y. Kalau kita mau tahu apakah kerjaan kita betul atau tidak, coba kaliin satu persatu. 2 dikali 2x, hasilnya adalah 4x, betul. 2 dikali sama y hasilnya adalah 2y. Dan itu betul. Jadi di sini saya hapus yang bagian pertama. Terus kemudian kita ke bagian yang kedua. Saya tulis di sampingnya ya. Di sebelah sini. Saya kasih tanda panah. 2 dan 10 mempunyai faktor yang sama, yang terbesar, yaitu adalah 2. X kuadrat dan X itu mempunyai faktor yang sama, yaitu adalah X. Kalau misalkan dicoba, boleh. X kuadrat mempunyai faktor 1X dan X kuadrat. Sementara X hanya mempunyai faktor 1 dan X. Jadi faktor yang terbesarnya adalah X. Kemudian untuk Y dan Y kuadrat, faktor terbesarnya itu adalah Y. Jadi kita tinggal mencari ini berapa, terus kemudian yang di bagian belakang itu berapa, supaya kalau misalkan dia itu dikali, hasilnya adalah yang bagian depan, yaitu adalah 2x kuadrat y, dan yang belakang kalau dikali hasilnya adalah 10xy kuadrat. Yaitu bagian depan koefisien pertama adalah 1, sisanya adalah x, karena ada x pangkat 2, x dikali x berarti adalah x kuadrat, hasilnya benar 2x kuadrat y. Terus kemudian bagian belakang ada koefisien yang masih tertinggal, yaitu adalah 5 dan y. Kemudian contoh terakhir, agak susah sedikit ya. 6, 2, dan 8. Mereka mempunyai kesamaan dalam hal angka 2, karena faktor dari mereka adalah 2. P kuadrat, P dan P, faktornya adalah P. Q kuadrat dan Q, faktornya adalah Q. Terus kemudian R, ada yang bagian pertama ada R sama bagian terakhir adalah R kuadrat, berarti kita bisa faktorin R. Kita lihat satu persatu. Untuk bagian depan, kalau misalkan kita kaliin, hasilnya adalah 6P kuadrat QR. Jadi kalau misalkan kita mau mencari sisanya,
Berarti sisanya adalah 3, karena 2 kali 3 adalah 6. P-nya perlu dikali dengan P lagi, supaya jadi P kuadrat. Q-nya nggak ada, R-nya juga nggak ada. Bagian yang tengah, kita perlu mencari angka berapa kalau dia itu dikali, balik lagi ke 2P Q kuadrat R. Berarti dalam hal ini, koefisiennya adalah 1, P-nya tidak ada perlu dikalikan sama siapapun, Q-nya kurang dikali sama Q, terus kemudian R-nya tidak perlu dikali sama siapapun. Tinggal bagian yang paling terakhir, 8P Q R kuadrat. Berarti koefisiennya kurang dikali dengan 4. P-nya tidak perlu dikali sama siapapun, Q tidak perlu dikali sama siapapun, R kurang dikali sama R. Itu adalah untuk bagian yang pertama, tentang bentuk umum. Kita beralih ke bagian yang kedua. Kalau kita lihat di sini, bagian yang kedua adalah bentuk A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat ini kita bisa memfaktorkan dengan A plus B dan A min B. Jadi kalau misalkan kita mau tahu apakah betul atau tidak, dicek satu-satu, diekspansi. A dikali A adalah A kuadrat, A dikali sama min B adalah min AB. Nah itu dengan yang ini hasilnya hilang. Min AB ditambah AB hasilnya 0. Terus kemudian di sini ada min B kuadrat. Berarti hasilnya sama dengan yang sebelah kiri. Jadi kita tinggal memfaktorkan A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B dan A min B. Sekarang kita coba untuk bagian pertama. Kalau kita bingung, ubah bagian yang 9 ini menjadi bentuk kuadrat. Yaitu adalah X kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. X kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Saya hapus dulu karena di sini ada kata-kata kalimat yang nyambung. X kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Berarti hasilnya adalah X ditambah dengan 3 dan X dikurangi dengan 3. Terus kemudian bagian yang berikutnya, ubah lagi kalau misalkan mungkin agak kesulitan. Jadi di sini 4X kuadratnya kita ubah menjadi bentuk kuadrat. 2X dikuadratin, dikurangi 100, berarti kita bisa tuliskan dia dalam bentuk 10 kuadrat. Sehingga kalau kita ubah ke dalam A plus B dan A min B, jadi kita punya 2X dikurangi 10 dan 2X ditambah sama 10. Di sini ada sesuatu yang dia masih perlu difaktorkan, yaitu adalah kita mempunyai angka 2 dan angka 10. Jadi kita sebenarnya bisa memfaktorkan 2 lagi. Sisanya adalah X min 5. Terus kemudian di bagian belakang, kita punya 2 dan 10 lagi. Berarti kita bisa memfaktorkan 2. Sisanya adalah X ditambah dengan 5. Terus kemudian 2-nya dikali dengan angka yang di depan. Jadi 2 yang ini dan 2 yang ini dikalikan dengan angka yang di depan, yaitu 4. X min 5. Dan X plus 5. Atau mungkin kita bisa kerjakan dia mulai dari awal. Maksudnya, kalau kita kerjain dari awal, cara yang kedua, 4-nya difaktorkan dulu. 4 difaktorkan dulu. Berarti kita tinggal mempunyai X kuadrat dikurangi 25. Sehingga X kuadrat min 25 itu kita bisa faktorin langsung. Yaitu adalah X ditambah dengan 5 dan X dikurangi dengan 5. Lebih simple ya. Mungkin yang kedua lebih enak. Tapi kita harus bisa melihat bahwa dia ada sesuatu yang bisa difaktorin, yaitu angka 4 mulai dari awal. Terus kemudian yang terakhir, kalau misalkan bingung lagi, difaktorkan dulu ya. Berarti di sini P plus Q-nya itu tidak perlu diapa-apakan. Terus kemudian 16X kuadratnya kita bisa tulis dulu. Itu berasal dari 4R yang dikuadratin. Baru kemudian kita faktorin, yaitu adalah P plus Q. Bagian pertama kita pakai plus 4R. Terus kemudian pemfaktoran yang kedua, saya tulis di bawahnya, P plus Q dikurangi dengan 4R. Itu adalah bagian yang kedua, A kuadrat min B kuadrat. Sekarang kita masuk ke bagian pemfaktoran yang ketiga. Bentuknya agak susah sedikit karena dia adalah pangkat 3.
A pangkat 3 min B pangkat 3 dengan A pangkat 3 plus B pangkat 3. Di sini kalau misalkan kita lihat, dia berbeda sedikit dalam hal tanda plus minus. Jadi di sini kalau dia minus, di sini minus, ini plus. Jadi yang ini sama kayak yang pertama. Sementara kalau dia plus, ini minus. Hati-hati yang di sini nggak ada angka 2-nya ya. Jadi AB-nya itu nggak ada angka 2, koefisiennya 1. Sekarang kita coba, saya tuliskan rumusnya di bagian atas, jadi maksudnya bisa langsung dilihat kira-kira dia akan ke bentuk seperti apa. Kalau bingung ditulis dulu pangkatnya. Jadi di sini X pangkat 3 dikurangi dengan 2 pangkat 3. Jadi dia termasuk bagian yang atas. Jadi kita bisa tuliskan X dikurangi 2. Itu yang pertama. Terus kemudian yang A kuadrat kita bisa tulis X kuadrat. Ini plus AB, berarti kita bisa tulis plus X dikali sama 2 ditambah dengan B kuadrat. B kuadrat berarti dalam hal ini adalah 2 kuadrat. Kalau bingung, dituliskan satu persatu dulu. Terus kemudian baru kita tulis hasil penyederhanaannya. X kuadrat ditambah 2X, karena angka harus ditulis di depan variabel, ditambah 4. Itu bagian yang pertama. Soal yang kedua, untuk contoh yang kedua, dipakai kurung dulu agar supaya dia itu lebih gampang untuk difaktorkan. 27X pangkat 3 berarti kita bisa tulis 3X pangkat 3 dikurangi dengan 2Y. 2Y kuadrat pangkat 3. Karena kalau dipangkatin 3, maka dia baru bisa ke 8Y pangkat 6. Y pangkat 2 dipangkatin 3, baru hasilnya adalah Y pangkat 6. Baru kita tuliskan. Ini masih masuk bentuk yang atas lagi. Jadi kita bisa menuliskan A min B. Jadi saya bisa tulis 3X dikurangi dengan 2Y kuadrat. Saya tuliskan caranya dulu satu-satu. Bagian yang kedua adalah A kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan 3X dikuadratin ditambah dengan AB. Jadi dalam hal ini adalah 3X dikali sama 2Y kuadrat. Terus kemudian bagian terakhir adalah 2Y kuadrat pangkat 2. Jadi yang bagian depan tidak perlu diapa-apain, 2Y kuadrat. Yang bagian belakang adalah 3 dipangkatin 2, yaitu adalah 9. X dipangkatin 2 berarti adalah X kuadrat. Terus kemudian yang berikutnya, angka dikali dengan angka adalah 6. X-nya ditulis dulu karena secara abjad dia duluan. XY kuadrat ditambah dengan 2 dipangkatin 2, yaitu adalah 4. Y kuadrat dipangkatin 2 berarti adalah Y pangkat 4. Ini adalah pemfaktoran bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Bentuk keempat silakan untuk melihat di pemfaktoran yang lain.